Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua pendengar setiap Bocah Ambis Podcast bersama Bocah-Bocah Ambis. Pada podcast hari ini kita kedatangan dua tamu. Yang pertama itu Boni Vasius Yogi Prananda, dan yang keduanya siapa nih? Lupa saya. Yoga Pratama. Ya, silakan untuk Mas Boni memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, pekerjaan, dan lain-lain. Ya, namanya Boni Vasius Yogi Prananda, umur 21 tahun, pekerjaan ya breeder. Breeder itu apa? Breeder itu ya peternak ikan gitu lah, Mas. Oh, oke. Kemudian untuk Mas Yoga. Perkenalkan, saya Yoga Pratama, pekerjaan mahasiswa. Mahasiswa pekerjaannya? Ya. Oke. Dalam podcast hari ini kita selalu mengutamakan semangat apa? Semangat muda, jiwa wirausaha. Kemudian saya akan menyapa pemirsa di rumah atau yang mendengar podcast pada kesempatan kali ini. Semoga diberi kesehatan selalu dan tetap semangat dalam menjalankan hari-hari. Tema hari ini yaitu tadi seperti jargon yang telah kita sebutkan, semangat muda, jiwa wirausaha. Saya akan sebelumnya saya perkenalkan narasumber ini, pengusaha dalam dunia perikanan, terutama ikan koi dan cana. Saya akan bertanya-tanya kepada narasumber tentang usaha tersebut. Yang pertama, mengapa terjun pada dunia usaha daripada harus melanjutkan sekolah? Silakan Mas Boni atau Mas Yoga. Oh ya, mungkin kalau dari saya, Mas. Saya lulus dari SMK, jadi dari SMK itu diajarkan lulus langsung kerja gitu. Oke. Dan saya lulus di tahun 2020 itu langsung bekerja di Tangerang, di salah satu pabrik di sana lah. Iya. Tapi ternyata kerja itu buat saya banyak nggak cocoknya. Banyak nggak cocok. Karena mungkin kalau saya susah untuk terlalu banyak diatur, jadi saya lebih memilih resign kemarin dan membuat usaha sendiri. Berarti ini nggak sesuai dengan pelajaran SMK sampai lintas jurusan ke dunia perikanan ya? Iya. Oh. Dulu saya otomotif sih, Mas. Oke. Ini partner ya sebenarnya ini. Iya, kakak dan partner. Ada satu lagi tapi ya orangnya lagi sibuk lah, Mas. Oke. Iya, tahu. Kemudian yang membuat tertarik untuk membuka usaha? Ya, pertama dari kecil saya suka sama ikan. Sampai sekarang ini suka terus sama ikan. Dulu berarti berawal dari suka terus jadi pengen ikan terus ya? Iya. Fokus ke ikan gitu. Nggak mencoba usaha yang lain seperti kuliner? Mungkin belum sih, Mas. Masih suka pelihara. Kalau mengkonsumsi mending belilah atau biar bapak yang masak. Oke. Kan lebih mudah loh. Kenapa nggak ada saja? Males. Buat masak itu gimana rasanya tuh? Terus awal modalnya itu gimana tuh buka usaha? Awal modalnya. Modal ya itu Modal semangat juga nggak? ya semangat. Niat. Muda, jiwa, wirausaha itu Iya. tadi. Oh iya. Kalau Niatnya nggak? ya niat itu pasti. Oke. Pasti ada.
Terus kenapa sangat tertarik ke dunia perikanan daripada usaha yang lain seperti bakso borak atau mungkin potas? Ya itu karena saya suka ikan, hobi memelihara ikan. Ya apa salahnya gitu loh Mas, dari apa yang kita suka menjadi suatu usaha yang menjanjikan gitu. Yang Anda usaha ikan itu ikan hias atau ikan konsumsi? Ikan hias kan Mas. Oh, oke. Koi, Koki. dan sekarang ya merambah ke dunia cana juga. Oh, teman-teman biasanya asing dengan kata-kata cana. Cana itu sebenarnya apa tuh Mas? Cana itu kan nama latin dari ikan gabus ya Mas. Oh, gabus. Oke. Masyarakat lebih mengenal gabus daripada cana ya. Gabus, Kotes, kutuk lah. Kutuk. Ya dulu. Oh itu bisa jadikan hias ya? Ya, Padahal bisa. dulu itu dikonsumsi Mas. Bisa Mas, karena kan kalau apa cana itu atau gabus yang dari luar kan warnanya itu kan unik-unik, ada yang biru, kuning dan Oh, berbagai macam itu. luar mana? Luar negeri? Ya luar. Oh, oke. Kemudian apa mungkin dari hobi kemudian lama-lama tertarik untuk dijual lalu jadi cuan terus keterusan sampai sekarang? Ya itu saya dulu cuma memelihara kan Mas. Jadi, Dulu cuman coba-coba. ya nggak coba-coba, cuma melihara tapi cuma buat display gitu aja. Oh, oke, cuman buat display ruangan kayak hiasan yang di ruangan gitu ya. Di kamar atau di ruang tamu. Tapi lama-lama kan juga mikir buat beli pakannya itu kan juga perlu Oh. uang. Oke. Ya, terus saya mikir apa salahnya sih kalau buat mencoba itu diusahain jadi menghasilkan uang. Dari hobi kemudian mikir makanan juga ya. Buat makan ikan lah. Kemudian sambil cari cuan juga gitu. Oke. Terus bagaimana usahanya itu dapat berjalan lancar? Misal ada kendala apa gitu, terus solusinya bagaimana? Mungkin ya soal usahanya itu ada kendala-kendala lah pokoknya. Ya kan kalau saya kan juga rencana juga ada koi, kebetulan Ya. tempatnya juga agak jauh dari rumah kan. Jadi semisal kalau saya lagi ngurusin koi ya mungkin kakak saya ini yang bantu ngurusin buat ikan-ikan yang di rumah, sama teman saya yang satu lagi buat cari pakan atau ngasih makan gitu di rumah. Iya. Mungkin ada kendala yang spesifik, mungkin ikan sakit, solusinya gimana? Ikan sehat supaya sehat terus gimana gitu. Oh, untuk perawatan ikannya sendiri, kalau semisal ada ikan yang misal jamur atau wet spot lah kalau nyebutnya. Iya, Nah, nyebut dunia perikanan Nah. wet spot ya, jamur tuh. biasanya ikan yang dipisah dari yang lain gitu Mas. Nanti dikasih obat kayak garam ikan, kalau enggak ya daun ketapang, atau ada obat tuh akriplavin namanya, itu buat Akriplavin, ya. mengundang jamur juga. Dan buat perawatan air setiap minggunya tuh ya untuk tank induk mungkin seminggu tuh melakukan pergantian air 2 kali, tapi air tidak dikurangi sepenuhnya, dikurangi 20%, ganti air baru lagi. Dan Oke. anak-anaknya sendiri kalau misal kan itu udah banyak ikannya di satu akuarium kan, jadi kotorannya banyak kan Bang Mas. Iya. Itu bisa 2 hari sekali harus ganti air. Oke. Perawatannya juga harus teliti juga ya, Iya. kalau enggak ya ikannya pecah ya, istilahnya mati ya. Mati.
Kemudian bagaimana untuk penjualan dan promosi usaha Anda ini? Kan banyak sekali juga yang usaha ikan. Untuk promosi ya untungnya saya sama teman-teman ada di era modern itu kan Mas. Oh, Internet Oke. yang udah ada di mana-mana, media sosial juga media ya. sosial. Jadi ya kita ini posting di Facebook atau di status WA buat pemasarannya. Kalau enggak ya kita kadang saya juga door to door ke toko akuarium, misalnya nawar-nawarin gitu, mau enggak buat nampung Oke. baby punya kita gitu, jual di sana. Kok nggak door to door dari rumah ke rumah? Mas? Door to door maksudnya door ke tempat tokonya itu loh, Mas. Oh, nggak ke rumah Oh, warga gitu. Belum sih Mas. Kadang mah cuma teman-teman yang dari sini gitu kan Oke. datang ke sini. Kalau enggak teman-teman masa mau di Kanen atau Bintang, tapi kebanyakan minta kalau temennya. Emang Bisa. temen tuh bangsa. Boleh rego konco. Iya, Padahal harga Like- teman itu lebih mahal dari harga ikan Mas. iya betul sih. Kemudian dari segi analisis usaha nih Mas, ada kelemahan, kelebihan, sama ancaman, kemudian peluang. Bagaimana analisis usaha Anda dalam hal tersebut Mas? Ya itu saya banyak dibantu sama kakak saya kan, kakak saya kuliah di bidang itu, jadi saya sering dikasih masukan dari kakak saya. Oh, jadi itu sebuah kelebihan ya, dibantu juga sama kakaknya ya. Kemudian untuk kekurangannya Mas bagaimana? Ya sebelumnya kan tadi menjelaskan tentang SBOT-nya ya. Ya, Jadi saya istilahnya SWT. membantu adik saya dalam hal itu. Misalnya saya melihat kelebihan yang dimiliki oleh adik saya sehingga saya mau bergabung untuk bisnis ini. Dia tuh emang dari dulu suka ikan koi, jadi ya pasti dia akan berusaha untuk menjaga hewan peliharaannya. Itu jelas sebuah kekuatan tersendiri untuk seorang pengusaha dalam tanda kutip di bidang perikanan itu sendiri. Salah satu kelemahannya untuk di era sekarang itu mulai banyak breeder-breeder yang berkembang di kota, di desa. Jadi mau nggak mau itu harus membuat apa ya, seperti dalam tanda kutip persaingan gitu. Tapi itu juga bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami, bahwa kita nggak boleh terlalu jumawa atau terlalu menganggap bahwa apa yang kita punya itu lebih baik dari orang lain. Tapi justru dengan semakin banyaknya breeder-breeder itu harus membuat kita semakin termotivasi untuk memberikan yang lebih baik. Terus untuk dari kesempatannya sendiri, kita melihat bahwa sekarang itu era semakin berkembang sehingga promosi-promosi itu sudah lebih mudah gitu, nggak harus pakai biaya yang lebih. Kita bisa menggunakan seperti yang tadi adik saya bilang, Facebook, WA. Apalagi salah satu kelemahan pribadi adik saya itu seorang yang banyak teman gitu. Jadi promosi itu bisa dibantu oleh teman-temannya, karena pengiklanan dari mulut ke mulut itu masih bisa dikatakan sangat Manjur. sangat manjur seperti itu. Oke, mantap sekali ya sahabat milenial. Kemudian untuk tip dan triknya dari mas-masnya untuk menjalankan usahanya ini tidak melulu menyerah jika mengalami kegagalan, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan lancar. Bagaimana nih tips dan triknya? Ya kalau buat saya udah ambil keputusan buat resign dari tempat kerja saya, dan saya udah mulai usaha ini. Ya saya harus tanggung jawab sama pilihan saya gitu kan Mas. Ya, Kalau saya sendiri wong lanang masuk nggak tanggung jawab sama omongannya sendiri, bagi saya malu lah. oke. Jadi ya saya harus melakukan ini dengan semangat. Kalau halangan, perintangan pasti ada. Itulah yang membuat saya semangat. Halangan dan rintangan Eh, selalu ada. kalau ada
lubang selalu ada membuat kita untuk jatuh kan mas, Oke, siap. tapi lubang itu tidak membuat saya untuk berhenti. Oke. Untuk ada tips dan triknya nggak untuk Mas Yoga? Kalau saya tips dan trik itu yang jelas yang pertama pasti memilih partner dalam berbisnis itu ya yang harus pakem dan juga kompeten di bidangnya. Dalam artian kalau dia ahli ya kita harus mendukung dia gitu. Dan yang kedua tipsnya adalah jangan hanya mau untung, karena dalam bisnis itu istilahnya kan seperti judi lah, jadi 50-50, bisa untung bisa rugi. Kalau kita mau untung ya kita harus siap rugi, begitulah. Karena kan rugi dalam bisnis itu Hal yang wajar. iya hal yang wajar kan. Kita juga lagi memulai bisnis, jadi harus jangan hanya mengejar keuntungan tapi juga harus berpikir tentang yang lain, bagaimana cara bertahan, dan yang paling penting adalah memantapkan pilihan kita di awal saat kita ingin berbisnis. Dan juga harus tetap ada project di depan, itu harus ada. Jadi sebelum membuka usaha itu harus ada rencana dulu ya. Biar gak stuck di tengah-tengah gitu loh. Oke. Jadi cara bikin rencananya itu bagaimana Mas biar terarah gitu? Ya kalau dari usaha ini, di usaha kami ya kami sebulan sebelumnya kami udah ngerencanain, misal hasil keuntungan dari bulan ini berapa, untuk kedepannya kami itu mau beli akuarium atau mau beli indukan atau memperbagus tempatnya untuk usahanya. Jadi jangan keuntungan terus dibelanjakan hal-hal yang sifatnya Tidak penting. konsumtif. Jadi ada rencana awal juga ada rencana selanjutnya ya, biar usahanya tuh berjalan terus gitu, nggak stuck di salah satu buat foya-foya aja lah. Jadi rencana itu pada dasarnya cuma menjadi patokan kita mau ngapain, tapi kalau misalnya memang dalam tengah-tengah itu ada suatu hal yang mendesak dan harus dilakukan, ya kita bisa beradaptasi dengan itu. Oke. Kemudian ada nggak nih ada pengalaman yang kurang menyenangkan lah dalam melakukan usaha menurut Mas Boni dulu lah? Banyak lah mas. Kalau misal ini ya mas, ikan sakit itu buat kami ya jadi lemes gitu loh mas. Ikan Lemes sakit. gimana, terus nggak semangat gitu, Iya, bikin down? Tapi ya cuma sementara gitu lah. Itu sama kalau ikan udah, kalau di sana kan indukannya kan ini kan ikan predator gitu kan mas. Ya. Jadi kalau ikannya stres bisa dimakan gitu. Jadi kalau udah ada anaknya udah hampir panen gitulah istilahnya, tiba-tiba ya induknya makanin anaknya gitu Ya. itu jadi pusing lah mas. Jadi harus melakukan hal yang sama 2 kali gitu. Oke. Harus mengulang tapi kita harus belajar dari Nah, pengalaman iya. sebelumnya gitu. Gimana sih biar gak dimakan lagi, gimana sih Oh. biar gak sakit lagi. Oke. Sebuah kegagalan bisa menjadi pembelajaran ke depannya juga ya. Oke. Untuk Mas Yoga ini ada pengalaman yang kurang menyenangkan lah. Ya kalau dari saya sendiri ya hampir sama dari yang dikatakan oleh adik saya tadi. Salah satunya juga faktor cuaca, karena apalagi cuaca itu kan nggak bisa dikontrol oleh manusia karena itu faktor alam. Jadi kadang ikan itu sakit karena hujan, karena panas, dingin panas mengakibatkan air itu menjadi kadang berubah drastis, ikannya nggak siap, terus akhirnya jamburan. Selain itu karena saya dan adik saya kan saudara kandung, jadi kadang kita juga di dalam rumah itu sering istilahnya Jujur lah. ya padu lah gitu, kita sering debat gitu. Jadi kadang itu suka menjadi halangan di dalam berbisnis, karena kadang saat saya lagi musuhan ya kita diam-diaman, itu kan jadi dalam dunia bisnis itu menjadi Kendala. ya jadi kacau lah. Tapi ya balik lagi ke tadi masalah manajemen konfliknya harus baik. Jadi setiap masalah itu harus cepat diselesaikan, tapi ya harus
ada permenungan diri sendiri dulu. Oke. Jadi semuanya ada manajemennya juga ya, termasuk konflik juga ada Ada. Oke. Haruslah itu Mas. Namanya usaha bersama, ya itu bukan hanya diri sendiri, pikiran bukan hanya pikiran individu tapi pikiran bersama. Bagaimana cara mengolah pikiran individual menjadi satu, biar sama jalan dan itu tetap jalan baik lurus gitu Pak. Jadi kita melawan ego masing-masing untuk mencapai tujuan bersama ya. Iya. Oke, jadi sahabat milenial, ini juga pesan buat sahabat milenial ya. Manajemen tuh tidak hanya soal manajemen waktu lah, manajemen uang, tapi ada pun manajemen konflik Iya. dalam melakukan usaha. Oke. Tadi kan sudah menyampaikan pengalaman yang kurang menyenangkan. Sekarang menyampaikan pengalaman yang menyenangkan bagi Mas Boni dalam melakukan usaha ini. Silakan Mas Boni. Ya kalau itu ya misal ikan laku gitu kan Mas, Iya. otomatis dapat untung dan bisa kejar ini target, itu balik lagi ke target awalnya bisa tercapai itu sebenarnya. Jadi rencananya tadi bisa tercapai gitu ya. Rencana yang satu udah selesai, ada Oke. rencana baru lagi, yaitu buat semangat lagi. Oke. Kemudian untuk Mas Yoga ini, ayo. Kalau saya pengalaman yang bagi saya menyenangkan itu adalah saat, karena saya itu orang yang dalam tanda kutip tidak terlalu ahli dalam mengeksekusi suatu ide. Kadang saya cuma bisa berpikir ide ini, tapi saya nggak bisa mengaktualisasikan itu dalam kehidupan nyata. Nah kebetulan adik saya ini ahlinya dalam mengeksekusi ide-ide itu, jadi saya merasa punya teman bisnis yang cocok lah. Jadi Oke. tidak hanya cuma ide tapi juga bisa diaktualisasi terus, dan itu juga bisa menjadi kesempatan untuk mengapresiasi diri bahwa ternyata saya dan adik saya juga bisa melakukan hal yang sama, mencintai hal yang sama, dan menjadikan itu sebuah bisnis yang menghasilkan. Oke, mantap sekali nih kakak adik. Bisa juga buat pembelajaran ya, yang punya kakak maupun adik bisa bekerja sama dalam melakukan usaha gitu. Karena orang kepercayaan itu lebih kompeten atau lebih dapat dipercaya untuk melakukan usahanya. Kemudian kita sudah sampai ke dalam penghujung acara podcast pada kesempatan kali ini. Adakah pesan untuk sahabat milenial dari Mas Boni terlebih dahulu? Silakan Mas Boni. Kalau pesan ya, kalau kamu udah berani mengambil keputusan, kamu harus berani untuk bertanggung jawab sama keputusanmu. Kadang kan banyak orang yang sering merendahkan keputusan kita, itu yang membuat kita jadi nggak mau melakukan tanggung jawab kita kan. Ya itu, kita harus berani untuk melakukan itu, untuk menunjukkan, dia nggak menunjukkan sih, untuk membuktikan untuk diri kita sendiri saja. Oke. Jadi kita harus berani mengambil keputusan menurut diri kita sendiri ya. Kita harus berani mengambil jalan kita sendiri, mau milih jalan yang mana tanpa istilahnya tanpa memikirkan omongan tetangga ya. Ya, do what you love and love what you do. Mohon maaf tadi sepertinya ada kendala sedikit, ya karena HP saya sudah tidak support ya. Ada iklan lewat, maka kita tanya lagi kepada Mas Boni, pesan untuk sahabat milenial untuk apa tadi, semangat muda, jiwa wirausaha. Iya, gimana pesan Mas Boni buat sahabat milenial ini? Ya, pesan buat sahabat milenial ya, jika kamu sudah mengambil keputusan, beranilah untuk bertanggung jawab dan cintailah apa yang kamu lakukan, dan lakukanlah apa yang kamu cintai, karena
nggak ada gunanya jika kita melakukan hal yang tidak kita cintai. Seperti saya saat kerja kemarin, saya ya terpaku sama SMK, lulus langsung kerja, tapi saya di situ tidak merasakan cinta dalam melakukan sesuatu hal itu. Jadi saya cuma hanya bertahan 6 bulan gitu kan Mas, dan akhirnya sekarang saya cinta dengan ikan. Saya alhamdulillah lah gitu dapat hasilnya, ya agak banyak tapi ya buat saya seneng lah ya. Itu Oke. Berawal dari cinta kemudian jadi rezeki ya. Oke sih, bagus juga. Untuk jadi sahabat milenial, untuk melakukan usaha itu harus mencintai dulu apa yang kita harus lakukan, agar kita tidak merasa terpaksa gitu dalam melakukan usaha. Kita harus cinta, supaya itu dari cinta itu kita niat dalam melakukan usaha. Kita dari cinta juga bersemangat lah untuk melakukan usaha itu juga. Oke. Kemudian pesan untuk sahabat milenial dari Mas Yuga sendiri apa ya? Kalau pesan saya tuh, masa depan itu ada untuk semua orang. Jadi siapapun yang mau berusaha itu pasti ada untuk masa depannya. Maksudnya masa depan itu gak pandang bulu, semua orang bisa sukses asalkan di masa mudanya ataupun kapanpun itu menggunakan kesempatannya dengan baik. Mau itu habis lulus SMA langsung kerja, lulus SMA langsung kuliah, lulus SMA langsung berwirausaha, apapun itu gunakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau perlu ditambah lagi dengan daya kritis kita untuk misalnya melihat kesempatan. Misalnya seperti adik saya melihat kesempatan bahwa hobinya bisa mendatangkan usaha, ya gunakan itu dan manfaatkan itu, lakukan yang terbaik. Jangan peduli dengan omongan orang lain yang sifatnya menjatuhkan, tapi fokus kepada diri sendiri dan kembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri, lalu baru kita berpikir ke yang lain, sehingga saat orang merendahkan kita bisa menangkisnya dengan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, seperti itu. Oke, sangat hebat sekali ya kedua narasumber ini. Mungkin kiranya begitu podcast hari ini. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ya mungkin apa ya, jangan berhenti untuk melakukan yang apa kita cintai, walaupun kita sering gagal. Buatlah kegagalan itu menjadi suatu pembelajaran. Seperti yang dikatakan Mas tadi itu benar ya, karena emang di usaha kayak gitu jangan selalu menyerah, tapi juga jangan kita terus kalau gagal terus kita cuma lakuin itu. Harus kiranya itu memang udah nggak bisa, ya mungkin emang belum rezekinya dan kita pindah, tapi jangan menyesal dulu untuk sebuah kegagalan. Oke. Kegagalan selalu menjadikan pembelajaran bagi kita, pengalaman juga kita dapat dari sebuah kegagalan tersebut. Jadi sebuah kegagalan itu bukan membuat mental kita jadi down, malah jadi sebuah pembelajaran, pengalaman, bahkan semangat kita untuk melanjutkan usaha kita, mengembangkan usaha kita sehingga tercapai tujuan yang akan kita capai. Kemudian dari Mas juga, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin menambahkan apa yang tadi dikatakan adik saya tadi, seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Ya kalau kita sekiranya gagal di jalan ini, kita bisa memilih jalan yang lain. Kalau sekiranya kita selalu mengalami kegagalan dan mungkin mengalami kebuntuan, saya selalu percaya ada the power of kepepet itu. Jadi di saat kita buntu itu pasti kita berani menentukan pilihan kita, karena kita merasa manusia itu udah nggak punya banyak waktu, manusia udah terbatas usianya. Artinya ya kita nggak harus melulu untuk berpikir terus, tapi suatu saat nanti ada saatnya dimana kita nggak punya waktu lagi,
di titik itu juga kita harus berani untuk menentukan pilihan. Oke, banyak sekali pesan dan kesan yang sangat menarik ya dari kedua narasumber ini. Tapi waktu sudah menunjukkan sudah habis ya kemungkinan. Karena saya juga sudah capek untuk bertanya-tanya lagi. Mungkin cukup untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk sahabat milenial yang mendengarkan Bocah Ambis, bocah bersama bocah-bocah ambis dalam berusaha dan melakukan usaha, belajar dari kegagalan menjadi sebuah pembelajaran yang menarik dan memotivasi kita untuk selalu berkembang dan berkembang. Saya Valentino Satya Yudanto selaku pembawa acara Bocah Ambis pamit, sampai jumpa di lain waktu. Sebelum kita jargon bersama-sama ya. Semangat muda jiwa wirausaha. Ayo. 1, 2, 3. Semangat muda jiwa wirausaha. Oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu.